Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 16 Februari 2023. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, sebelum kita menjalani hidup karunia Tuhan, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini, karena kasih dan anugerah Tuhan dinyatakan kepada kami. Sebelum kami menjalani hidup anugerah Tuhan, kami bersekutu menghampiri takhta kekudusan-Mu Tuhan. Dalam sebuah persekutuan kami di pagi yang indah ini, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Ulangan pasal 23 ayat 21 sampai dengan 25. Ayat yang ke-25 saya akan bacakan. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Amin. Tema kita mempedulikan diri dan orang lain. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, ada orang rela berkorban untuk kepentingan orang lain, tetapi mengabaikan diri sendiri dan keluarganya. Apa artinya pengorbanan diri bagi orang lain jika hidup secara pribadi dan bagi keluarga menjadi berantakan? Oleh karena itu, keduanya harus diberi perhatian yang sama. Pesan-pesan dari perikop ini dapat dilihat sebagai pesan kepedulian terhadap orang lain dan kepada diri sendiri. Peduli kepada orang lain yaitu pertama, peduli terhadap nasib budak yang melarikan diri. Mungkin mereka lari dari penindasan atau tekanan dari majikan. Kedua, peduli terhadap sesama saudara dengan tidak memungut bunga. Hanya kepada orang asing mereka diizinkan mengenakan bunga pinjaman. Kebanyakan orang asing datang untuk berdagang, sementara sebagian besar dari penduduk Israel adalah petani. Hal ini menekankan kepedulian kepada sesama yang membutuhkan makanan di dalam perjalanannya. Peraturan ini dirancang untuk orang-orang yang dalam perjalanan jauh yang tidak sempat membawa bekal makanan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, peduli terhadap diri sendiri dan keluarga diwujudkan dengan cara peduli terhadap integritas pribadi sehingga tidak sembarangan bernasar. Bila sudah bernasar, yang bernasar harus menepatinya dengan sungguh-sungguh. Peduli terhadap diri sendiri dengan menjaga kesucian hidup dan integritas pribadi, maka itu berarti menghormati Tuhan. Mempedulikan orang lain dan memberi perhatian terhadap diri sendiri harus diberikan porsi yang seimbang. Dengan peduli terhadap diri dan orang lain adalah wujud kasih yang sesungguhnya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh menikmati kebersamaan pada pagi yang indah ini. Firman-Mu kami telah dengarkan ya Tuhan. Biarlah firman ini tertanam baik dalam hati kami dan
menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menerjemahkan firman ini dalam sepanjang kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami dan bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami hari ini, dalam melakukan berbagai tanggung jawab dan rencana hidup kami. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat melaksanakan tugas dan tanggung jawab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.